Baik, semuanya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proceeding saya dan tim yang berjudul Aplikasi Hukum Bernoulli pada Alat Peraga Flowmeter untuk Praktikum Mekanika Fluida. Perkenalkan, nama saya Koryatul Fitria dan tim saya terdiri dari Albertus Agung Danantio Setiawan dan Muhammad P.Hadi Eko Wahyudi. Baik, jadi yang melatar belakangi adanya alat peraga flowmeter ini adalah untuk penerapan, salah satunya untuk penerapan prinsip hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli bisa kita ketahui sendiri ya, jadi rumus dasarnya itu ada tekanan di titik pertama ditambah dengan setengah dari rho V1 kuadrat ditambah dengan rho VH1 itu akan sebanding atau sama dengan P2 atau tekanan di titik kedua ditambah setengah dari rho V2 kuadrat ditambah rho VH kuadrat. Kalau dari sini bisa kita ketahui bahwa untuk aplikasi hukum Bernoulli kita membutuhkan parameter berupa tekanan, yaitu tekanan fluida di sini. Kemudian kita juga butuh density atau massa jenis fluida, kecepatan fluida, dan juga ketinggian. Untuk gravitasi, kemudian untuk density itu kita bisa mengetahuinya dari Google atau dari buku, textbook. Untuk ketinggian kita bisa ukur manual, tapi untuk tekanan dan kecepatan kita harus punya device yang tepat untuk melakukannya. Oleh karena itu, alat ini kami susun. Kemudian, latar belakang selanjutnya adalah bahwa ini berdasarkan triangle-nya atau segitiganya Kosasi ya, menjelaskan bahwa keterserapan materi itu ketika kita hanya menyampaikan dengan mendengarkan dari orang lain, itu keterserapan materinya hanya 20%. Akan tetapi, ketika kita menggunakan simulasi atau mengerjakan hal yang nyata, salah satunya adalah praktikum, keterserapan materi itu mencapai 90%. Jadi tingkat keterlibatan itu dibedakan ada verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Semakin ke bawah, ini tingkat keterserapannya semakin baik. Oleh karena itu, alat peraga mutlak dibutuhkan, terutama dalam mata kuliah mekanika fluida, kalau dalam kasus saya ini, karena cukup teoritis dan banyak perhitungan. Sementara kalau mereka tidak mengerti kenapa saya harus menghitung ini, kenapa saya harus menghitung itu, mereka tidak akan paham lebih jauh gitu. Jadi knowledge behind the part-nya mereka nggak tahu. Kemudian alat yang saya buat sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi pertama, diagram alirnya kita melakukan pengecekan air pada tangki, kemudian dinyalakan pompanya kalau nyala kita lanjut ke step berikutnya, kalau nggak nyala kita harus balik lagi mengecek air lagi di tangki, level air. Kemudian setelah pompa nyala dia akan air akan mengalir, jadi fluidanya di sini kita pakai air, tidak pakai gas karena device penunjangnya kurang. Jadi yang paling gampang dan murah dan ada tersedia banyak itu kita ada air, cukup pakai pompa air biasa sudah bisa jalan fluidanya. Kemudian aliran air akan dibaca dengan rotameter dan juga pressure meter atau pembaca tekanan, dan rotameter untuk membaca debit air, debit fluida. Kemudian kita baca datanya, pembacaan data masih dilakukan secara manual dan proses begitu selesai. Alat kami kira-kira seperti ini, cukup sederhana ya. Jadi di sini adalah tangki tempat penampungan air. Kemarin rencananya mau pakai plat besi, cuman karena airnya yang dipakai bukan air demin, jadi bukan demineralized water, kita pakai bak plastik ember. Murah dan dia mudah untuk diangkat, dibuang, diganti lagi dengan air yang baru. Karena kalau airnya tetap mengendap di sini nanti bisa jadi tempat nyamuk ya. Kemudian air ini akan dialirkan ke pompa, kemudian pompa akan mengalirkannya ke rotameter dan juga ke pressure meter. Ada valve di sini yang digunakan untuk membuka atau menutup, dan ini bukaannya bisa kita setel. Menyetelnya manual bukaannya. Jadi kalau misalkan kita ingin debit tertentu, aliran tertentu, itu bisa kita lakukan dengan menyetel bukaan si valve ini. Kayak gitu. Simple sekali alatnya, tapi dari alat ini kita bisa mendapatkan debit air dan juga tekanannya. Oleh karena itu, kalau kita dapat debit air dan dapat tekanannya, kita bisa menggunakannya untuk aplikasi perhitungan seperti di kasus ini untuk aplikasi Bernoulli. Mereka belajar, jadi mahasiswa itu belajar, ketika
ketika saya mendapatkan data ini, apa yang harus saya lakukan dengan data ini. Kemudian ketika saya harus menghitung untuk Bernoulli, bagaimana cara saya melakukannya dengan data yang sudah saya dapatkan dari percobaan. Diharapkan dengan hal ini mereka lebih bisa menangkap materi mekanika fluida dengan baik. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.